Halo guys, apa kabar? Alhamdulillah. Apapun masalahnya, alhamdulillah. Walaupun mungkin saat ini lu lagi sedih, lagi galau, ya masih nyambung sama tema-tema kemarin ya. Audio yang kemarin, episode yang kemarin gue ngomongin tentang gimana sih caranya baik-baik aja, walaupun lo ditinggal nikah sama mantan. Ya sesulit apapun hidup itu pasti endingnya adalah lesson kan. Tujuan dari hidup kita kan belajar ya, belajar untuk hidup, belajar untuk semakin dekat sama Allah. Termasuk ketika lu tuh lagi struggling banget ya, kenapa ya lu udah berusaha banget buat move on ya, kemarin mungkin udah mau nikah sama seseorang tapi nggak jadi, qadarullah nggak jadi gitu ya, apapun alasannya, lu mulai membuka hati lagi nih sama orang lain. Tapi selalu aja orang yang baru ini lu banding-bandingin sama mantan lo. Ya, misalkan kayak mantan lo dulu namanya Alex gitu ya. Terus ketemu sama cowok lain, namanya juga Alex. Bukan jangan. Namanya Beno. Lu bandingin tuh antara Alex sama Beno. Setiap kali Beno ngapain, lu malah keinget sama Alex. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kenapa sih itu semua bisa terjadi padahal lu nggak mau? Terus gimana caranya kita bisa move on? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Bayangin lo maju ke depan, melangkah ke depan, tapi ada orang yang selalu gendolin kamu. Selalu gendolin tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa sih? Gendolin tuh kayak dia tuh ngikut mulu ke masa depan lo gitu. Dan itu yang sedang lo alamin saat ini. Iya, logika lo udah banyak baca buku, udah denger banyak podcast, banyak orang-orang atau artis-artis yang ngomong bahwa udah tinggalin masa lalu, itu cuma masa lalu. Melangkah ke depan. Itu tuh ada di ranah otak ya kawan-kawan. Aku selalu bilang dan selalu tekanin, otak lo, akal logika lo, mau IQ lo sampai 1100, itu gak akan bisa ngatur jiwa lo. Karena akal itu ada di ranah fisik, jiwa itu ada di ranah spirit, roh ya. Dan banyak kejadian di mana akal lo gak bisa ngatur-ngatur hidup lo, ngatur-ngatur jiwa lo gitu, ngatur perasaan lo. Udah terima dulu itu, kamu tahu teorinya, tapi kenapa ini tetap gak bisa, gak jalan. Semakin orang mempertentangkan antara jiwa, perasaan dengan akal logika. Contohnya gini, jiwa gue salah nih, hati gue salah, gak boleh kayak gini. Harusnya gue tetap move on gitu terus setiap hari, every single day. Pada akhirnya adalah lu collapse. Dan ada banyak kejadian di mana orang tuh gak accept ya, selalu denial kayak gitu. Akhirnya dia berusaha untuk membunuh dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena nggak tahan mendengar pertentangan antara jiwa dan juga logika. Lo tuh satu tubuh, jangan dipertentangkan. Berantem sendiri, lo sendiri yang kena gitu. Jadi harus sinkron dulu semua tubuh lo. Satu rasa, satu raga, satu jiwa. Waduh, ini apa sih Arema ya? Gue cuma pengen ngebantu lo biar plong. Sebelum plong, gue kasih tahu dulu bahwa itu tuh memang pertentangan antara logika dan jiwa. Logika lo udah tahu, paham. Tapi sayangnya jiwa atau alam bawah sadar, kalau misalkan di psikologi modern disebutnya alam bawah sadar, itu belum bisa menerima. Ya, belum bisa melepaskan itu. Belum bisa rilis si Alex tadi atau mantan lo. Kenapa kok belum bisa rilis? Karena kamu terlalu peduli. Kenapa sih lo terlalu peduli sama dia? Karena lo sayang. Lo cinta. Saking cintanya, akhirnya lu peduli banget sama dia. Aduh, nanti gimana ya kalau misalkan si Alex kenapa-kenapa, nanti Alex siapa yang ngurusin, nanti Alex siapa yang ngingetin makan. Ya padahal gak usah diingetin juga, dia makan sendiri kan. So, akar masalahnya adalah lu terlalu peduli dengan mantan lo. Padahal ketika lu sudah pisah, udah gak jadi nih dalam sebuah ikatan, itu udah bukan tanggung jawab kamu lagi. Iya mbak, tapi gue masih peduli banget sama dia. Gue masih kepikiran dia kalau malam-malam sama siapa, dia kalau malam-malam udah makan belum, dia malam-malam siapa yang mijitin gitu ya. Ya adalah pasti yang mijitin.
Satu-satunya cara ketika lu peduli banget sama mantan lo, sama Alex ini adalah serahin Alex ke Tuhan. Karena ini udah bukan ranah kamu lagi. Sudah bukan tanggung jawab kamu lagi untuk menjaga dia. Sudah bukan tanggung jawab lagi untuk menemani dia, membersamai dia. Serahin ke Allah. Biar Allah yang ngejagain dia, biar Allah yang peduli sama dia. Kamu bisa tetap berdoa kok. Caranya menyerahkan ke Allah, coba kamu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Terus setelahnya lu doa. Lu bilang sama Allah, ya Allah, hamba sayang sama Alex. Bukan ranah saya lagi, ini sudah bukan tugas saya lagi untuk menjaga dia. Hamba pasrahkan Alex kepadamu. Coba sampai hati ya ngomongnya ya. Doakan bahwa Alex itu jadi lebih baik. Dulu gue gak pernah percaya ketika orang bilang, udah doakan orang yang menyakiti kamu. Kupikir bahwa kok enak banget gitu ya. Aku kan orangnya transaksional banget ya. Gue orang dagang banget ya. Maksudnya dia udah nyakitin gue, terus gue harus doain dia. Kan yang untung dia gitu kan. Gue baru ngeh ketika menghadapi masalah ini. Jadi ketika mau melepaskan seseorang yang sangat lu cintai, yang sangat lu peduliin, serahin ke Allah dengan cara doain dia agar jadi lebih baik, doain agar Allah selalu menjaga dia. Udah, terus bayangin bahwa saat ini Alex itu ada di genggaman kamu, pelan-pelan tangan kamu membuka, mulai melepaskan si Alex ini pergi. Bayangin. Insya Allah tuh mulai dari situ tuh agak lega hati kamu. Udah gak terlalu ngarep banget ya. Dan dari sini insya Allah akan membuat hati kamu tuh tenang dulu. Dan ketika hati kamu udah tenang, hati kamu udah berserah, Allah akan gantikan itu semua tanpa lu perlu memaksakan diri. Paham gak maksudku? Jadi lu gak perlu memaksakan diri Beno menjadi Alex. Dan insya Allah setelahnya pun kamu lebih bisa menerima Beno dengan ikhlas. Gak ngebanding-bandingin lagi sama si Alex. Ya kan ada banyak ya, gue punya banyak kenalan di mana dia udah nikah, dia udah punya anak, tapi tuh mantannya di saat SMA, di saat kuliah tuh masih membayang-bayangi kehidupannya. Ya betapa nggak enaknya gitu. Gue yang cuma dibayang-bayangin 4 bulan aja, itu tuh tersiksa. Jadi tugas lo untuk ngejaga dia, ngejaga Alex, ngejaga mantan lo itu udah selesai. Biarkan itu jadi kebaikan buat lo. Ada banyak lesson. Sabar aja, jalani aja. Jadi intinya kalau lo pengen move on, lo pengen melepaskan itu semua, baik itu rasa cinta sebucin-bucinnya atau bahkan rasa benci nih. Ya kan ada orang yang saking bencinya tuh setiap hari setiap malam mimpiin dia gitu kan. Benci sama cinta kan mirip-mirip ya. Cuma yang satu cinta adalah positif, yang benci itu negatif. Oke? Tapi kalau dosisnya berlebihan, sama-sama akan menyiksa kamu. Yang tersiksa tuh kamu. Yang lo cintai mungkin gak ngerasa kalau dia lagi dipikirin sama lo. Yang dibenci sama lo juga gak ngerasa kalau dia lagi dimimpiin sama lo. Yang tersiksa bukan orang lain tapi diri kamu. Kuncinya move on adalah berdoa dan berserah. Serahkan semua itu ke Allah. Udah biarin, lepasin. Sekarang ke depan kamu berjalan, jalan aja udah. Ya kadang-kadang memang masih keingat, itu wajar. Segera zikir, karena namanya overthinking itu karena lo kebanyakan mikir, kurang zikir ya. Cobalah untuk terus mendekati Allah, fokus ke Allah. Insya Allah Allah janji barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, itu Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Itu ada di hadis. Silakan dicari ya pemirsu. Semoga Allah lapangkan hati lo. Semoga Allah selalu ingatkan lo untuk berdoa kepada Allah. Selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ingat bahwa kita tuh gak punya kuasa apapun. Kita tuh miskin di hadapan Allah. Kita tuh lemah di hadapan Allah. Kita gak punya apapun, gak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lupa sholawat. Oke? Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama?
Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.